Saat bencana terjadi, seperti bangunan roboh, banyak orang mengalami tekanan psikologis yang berat. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita membutuhkan pendekatan yang tepat untuk membantu mereka, bukan hanya secara fisik, namun juga secara emosional. Saat bencana terjadi, seperti bangunan roboh, banyak orang yang mengalami tekanan psikologis yang berat. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita membutuhkan pendekatan yang tepat untuk membantu mereka, bukan hanya secara fisik, namun juga secara emosional. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah Psychological First Aid atau PFA. Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana memberikan PFA secara sederhana dan tepat dalam situasi bencana. Psychological First Aid adalah bantuan awal nih yang diberikan dalam waktu singkat kepada orang yang baru aja mengalami situasi krisis. Tujuannya adalah yang pertama, mendengarkan dan juga memahami kebutuhan mereka. Kedua, membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan juga air. Yang ketiga, menenangkan dan juga menghibur. Yang keempat, menghubungkan dengan informasi, layanan, dan juga dukungan sosial. Yang kelima, melindungi dari bahaya yang lebih lanjut. Psychological First Aid ini biasanya diberikan saat pertama kali bertemu dengan orang yang terdampak, baik segera setelah kejadian maupun beberapa waktu setelahnya ketika situasi mulai stabil. Psychological First Aid juga mempunyai 3W, who, when, dan juga where. Siapa sih yang akan menerima Psychological First Aid? Nah, Psychological First Aid ini diberikan kepada orang dengan distress yang baru aja mendapatkan paparan kejadian krisis. Bisa dilakukan kepada anak-anak dan juga dewasa. Yang kedua, kapan Psychological First Aid ini diberikan? Nah, diberikan saat terjadi krisis dan juga untuk membantu orang dengan distress yang terdampak krisis. Dapat dilakukan selama atau segera setelah kejadian. Lalu, di mana sih Psychological First Aid ini bisa dilakukan? Nah, bisa dilakukan di lokasi yang aman, misalnya pusat kesehatan, pengungsian atau camp, sekolah atau tempat distribusi makanan, dan juga dilakukan di tempat yang terdapat privasi untuk berbicara dengan orang ketika bersedia. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum turun ke lapangan. Persiapan yang pertama adalah kita harus mempelajari nih, bagaimana kejadian krisis yang sedang terjadi. Yang kedua, mempelajari juga bagaimana kesediaan layanan dan juga bantuan yang sudah ada. Yang ketiga, pelajari juga kebutuhan keamanan yang diperlukan di lokasi tersebut. Nah, setelah persiapan yang matang, barulah relawan PFA dapat terjun ke lapangan untuk memberikan bantuan PFA. Nah, Psychological First Aid ini atau PFA tersusun atas 3 prinsip, yaitu yang pertama look, yang kedua listen, dan yang ketiga link. Yang pertama yaitu prinsip look atau melihat. Langkah pertama yang harus dilakukan saat akan memberikan bantuan PFA adalah melihat kondisi dan situasi di lapangan. Relawan perlu memastikan keamanan, melihat resiko yang ada, serta mengidentifikasi siapa saja yang paling membutuhkan bantuan. Kelompok yang memerlukan perhatian khusus antara lain anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta individu yang beresiko mengalami diskriminasi atau kekerasan. Relawan juga perlu mengamati kebutuhan dasar korban, kondisi fisik, serta reaksi stres atau emosi yang muncul. Prinsip yang kedua yaitu listen atau mendengar. Di tahap ini, relawan mendengarkan keluhan yang disampaikan korban. Sebelumnya, relawan perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu mendengarkan cerita korban dengan penuh perhatian. Relawan harus mendengarkan secara aktif dengan menerapkan active listening, membantu korban merasa tenang, serta memvalidasi perasaan mereka. Relawan juga dapat membantu menenangkan korban dengan teknik relaksasi. Contohnya yaitu butterfly hug. Hal yang perlu dihindari saat mendengarkan keluhan korban yaitu memaksa korban berbicara ketika ia tidak ingin berbicara, menghakimi perilaku atau tindakan korban, menggunakan terminologi teknis yang sulit dipahami, serta menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita tepati. Untuk prinsip yang ketiga yaitu link atau menghubungkan. Langkah terakhir adalah link, yaitu di mana relawan membantu menghubungkan korban dengan bantuan lanjutan.
Relawan dapat mengarahkan korban ke layanan profesional, dukungan sosial, atau bantuan lain jika dibutuhkan. Dalam tahap ini, hal-hal yang dapat dilakukan yaitu 1. Membantu korban mendapatkan kebutuhan dasar dan akses terhadap layanan. 2. Membantu korban dalam menghadapi masalah. 3. Memberikan informasi mengenai tempat dan cara memperoleh bantuan. Sebelumnya kenalin, aku Putri yang akan menjadi relawan di sini. Kalau boleh tahu nama mbaknya siapa? Nama aku Citra. Oh oke, Mbak Citra. Di sini aku akan nemenin mbak ya. Iya. Nah kalau boleh tahu sekarang kondisi mbaknya gimana? Ini sih mbak, badan aku masih gemeteran. Terus kepala aku juga pusing. Soalnya tadi kan kayak kaget gedungnya tiba-tiba runtuh. Terus kayak lantainya gerak-gerak gitu. Oh oke, makasih ya mbak sudah cerita. Nah nanti akan ada tim medis yang akan menemani Mbak Citra di sini. Nah kalau boleh tahu, tadi Mbak Citra itu waktu di dalam gedung keadaannya gimana posisinya? Tadi tuh posisinya aku ada di lantai 2 mbak. Terus tiba-tiba kayak lantainya gerak-gerak gitu, kayak gempa. Terus dindingnya pada runtuhan juga. Terus teman-temanku juga masih pada di gedung. Oh iya, pasti kejadiannya cepet banget ya mbak. Dan pastinya bikin mbak kaget. Wajar banget kalau sekarang mbaknya sudah masih ngerasa gemeter, ngerasa takut. Iya mbak, masih gemeter banget. Oh iya mbak, aku juga ngerti kok mbak perasaanmu. Nah pasti mbak di sini khawatir kan pasti sama keadaan temennya yang ada di dalam. Dan itu perasaan yang sangat wajar mbak. Nah terus mbak sekarang ini ntar lagi akan ada tim yang berusaha untuk mengecek keadaan di dalam buat bantu temennya mbak. Pasti teman-temanku selamat kan mbak? Iya mbak, insya Allah pasti selamat kok. Pengalaman kayak gitu memang wajar banget mbak dan bakal terus keingat. Nah mbaknya juga udah keren banget karena mbaknya juga udah berhasil keluar di sini. Terus juga mbaknya udah bisa survive itu keluar gedung padahal tadi susah banget loh mbak. Iya makasih ya mbak. Iya mbak, sama-sama. Kalau misal mbaknya berkenan karena tadi mbaknya kayak masih gemeter, masih takut gitu. Sekarang kita coba tarik nafas bareng-bareng ya mbak, pelan-pelan aja biar mbaknya ini jadi lebih sedikit tenang. Iya boleh. Mbaknya bersedia kan? Iya boleh. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, sekarang kita akan menghilangkan tangan di depan dada kayak gini. Jadi kayak lagi meluk diri sendiri gitu, Mbak. Nah, teknik ini itu namanya butterfly hug. Karena tangan kita udah ada di bahu kanan sama bahu kiri, sekarang kita tepuk pelan-pelan ya, kayak digantian gitu. Nah, terus kalau sudah, sekarang kita tarik nafas dulu. Habis itu keluarin pelan-pelan lewat mulut. Kita coba lagi ya. Tarik nafas lagi. Terus keluarin pelan-pelan lewat mulut. Oke. Ntar teknik ini kalau misal mbaknya lagi ngerasa takut, ngerasa cemas atau gimana, itu bisa dicoba kembali. Terima kasih ya mbak tekniknya. Iya, kalau boleh tahu sekarang perasaan Mbak Citra gimana? Udah mendingan sih mbak, udah nggak segemeter tadi, udah nggak setakut tadi. Oh iya, Udah alhamdulillah. lebih tenang. Alhamdulillah. Keren banget mbaknya sudah bagus banget. Udah bisa mencoba buat ngatur nafas, udah nggak secemas tadi juga. Nah sekarang mbaknya butuh obat atau apa gitu? Iya mbak, udah istirahat sih mbak, sama obat buat pusing juga kan masih terasa pusing juga. Sama ini sih obat buat kaki aku juga sakit. Oh iya, tapi tadi ada yang sempat luka atau gimana gitu? Kalau luka sih enggak mbak, tadi tapi kakinya kena runtuhan dinding. Oh kena reruntuhan dinding ya. Oke, ntar ayo sekarang kita berangkat ke tim medis dulu.
Halo Mbak, sekarang gimana perasaannya, terus kayak lagi kepikiran apa? Ya, kalau perasaannya udah lebih tenang ya Mbak, nggak segemeteran tadi. Soalnya dia juga sama temennya Mbak tadi yang di sana. Tapi aku masih kepikiran sama ini teman-teman aku yang masih di gedung, kayak gimana? Soalnya mereka belum pada keluar. Oke. Nanti untuk info dari teman Mbak yang belum keluar itu nanti kita coba bantu cari ya. Terus nanti Mbak nanti aku izin buat ngasih Mbak obat ya biar Mbak makan. Oke, terus kalau aku boleh tahu kira-kira ada nggak keluarga atau teman yang bisa dihubungi untuk saat ini? Ada sih Mbak, dari keluarga aku yang bisa dihubungin. Oke, nanti kita coba buat hubungin ya Mbak. Terus nanti Mbak kalau butuh bantuan juga boleh bilang aja ke aku ya Mbak. Iya. Oke, aku juga mau ngasih tahu juga Mbak. Jadi di sini tuh ada bantuan makanan, terus juga ada obat-obatan, terus juga ada tempat istirahat juga. Nanti di sini juga bakal ada banyak banget tim medis yang bertugas kok. Nanti kalau Mbaknya butuh apa-apa bilang aja ya. Iya Mbak. Oke. Aku mau tanya juga Mbak, kalau boleh tahu nih, Mbak dulu tuh pernah nggak ngalamin kayak situasi susah, terus kayak Mbak bisa nggak ngelewatinnya? Dulu pernah sih Mbak, situasi banjir juga, terus kayak bisa survive juga dari bencana yang kayak gitu. Oh berarti Mbak sudah punya cara ya buat menghadapi masalah itu? Iya sudah. Oke. Terus biasanya Mbak kalau misalnya lagi kepikiran sesuatu itu, kalau aku boleh tahu Mbak ngapain ya biar enakan? Biasanya gitu sih Mbak, dengerin musik kayak gitu. Oke. Itu bagus sih Mbak. Nanti mungkin bisa dicoba lagi ya biar lebih tenang. Terus di sini juga aku mau bilang aja di sini nanti Mbak diusahain tetap makan ya Mbak. Makan, minum, sama istirahat juga. Nanti kalau misal Mbak di sini juga nyaman bisa gabung aja sama yang lain. Nanti biar nggak sendirian lagi ya Mbak. Oke. Nah, yang penting ini aja sih Mbak. Sebenarnya jangan dipendam sendiri aja. Terus juga hindari hal-hal yang malah bikin Mbak merasa nggak nyaman. Itu aja ya. Berarti kalau ada apa-apa aku bisa cerita ke Mbak. Boleh banget. Nanti kabarin aja ya Mbak ke aku. Oke, makasih banyak ya Mbak. Nanti juga ini sih Mbak insya Allah di sini aman kok. Iya. Dan Mbak nggak sendirian lagi. Iya. Makasih ya. Oke kita ini obatnya dulu ya. Oke. Jangan lupa perhatikan dirimu sendiri. Menolong secara bertanggung jawab berarti menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri. Sebagai penolong, kita bisa ikut terdampak secara fisik maupun emosional oleh situasi yang krisis. Karena itu, penting untuk memastikan kondisi diri agar tetap baik dan mampu membantu orang lain secara optimal. Selain itu, jika bekerja dalam tim, kita juga perlu saling memperhatikan kesejahteraan sesama relawan.